Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Diah Yuli Nurwijayanti. Aku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk mengenal lebih jauh, kampusku ini memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Fatik, yang terdiri dari 8 prodi. Yang pertama, PAI, yang kedua Tradis IPRA, Tadris IPS, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, PGMI, PIAUD, dan MPI, yang terletak di Kampus 1, Jalan Pramuka nomor 156 Ronowijayan, Ponorogo. Dan untuk fakultas di Kampus 2, tempatnya di Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo. Di Kampus 2 ini terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki 3 prodi. Yang pertama, Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Fakultas Syariah memiliki 2 prodi, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan tahun ajaran baru 2020 dibuka jurusan baru, yakni Hukum Tata Negara. Dan yang terakhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari 3 prodi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Pembuatan video kali ini, saya akan membahas tentang sifat wajib Rasul, yaitu sidik, tablik, fatonah, dan amanah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang 4 sifat wajib Rasul, saya akan menjelaskan pengertian tentang sifat wajib itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib sendiri memiliki pengertian, yaitu sifat yang harus benar-benar ada pada Rasul dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, untuk Rasul sendiri memiliki pengertian seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk nantinya disampaikan kepada para umat. Untuk yang pertama, yaitu sifat sidik atau jujur. Nah, sifat ini adalah syarat yang harus ada dimiliki oleh Rasul. Sidik ini jujur dalam segala perkataan maupun perbuatannya. Sebagai contoh, ketika beliau berdagang dengan pamannya Abu Thalib, beliau berdagang dengan sangat jujur, baik itu tentang kualitas barangnya. Ketika membeli awal dari penjual yang di awal itu, beliau juga sangat jujur. Terus hasil dari akhir beliau berdagang, dia juga sangat jujur. Dan juga beliau juga sangat jujur ketika berdagang bersama dengan Siti Khadijah, sehingga kaum Arab memberi beliau sebutan Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya dalam segala perkataan maupun perbuatan beliau. Dengan kejujuran beliau, sehingga banyak sekali peminat kaum Arab yang menyukai beliau ketika berdagang. Jadi dalam berdagang beliau itu selalu habis dalam stok jualannya, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Nah, sifat ini juga harus ada untuk Rasul, karena sifat amanah ini sangatlah berpengaruh. Jadi Rasul itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Nah, sifat amanah ini ada dalil yang menguatkan. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni rasulun amin. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Rasul kepercayaan yang dipilih kepadamu. Dengan penguatan dalil ini, jadi seluruh umat harus percaya apa yang dilakukan oleh Rasul, entah itu dalam perkataan maupun perbuatannya. Karena Rasul itu adalah orang pilihan yang jelas-jelas pilihan oleh Allah. Jadi
kita sebagai umatnya harus percaya apa yang dilakukan atau yang diberikan. Selanjutnya yaitu tablik atau menyampaikan. Di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepadanya dari Allah. Dan di sini pula Rasul memiliki fungsi yaitu sebagai jembatan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi seorang rasul tidak mungkin pelit terhadap apa yang telah diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat-umatnya demi kebaikan umatnya juga. Yang selanjutnya yaitu fatonah atau cerdas. Nah, sifat ini haruslah ada pada rasul. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh, karena dalam penyampaian wahyu yang diberikan kepadanya, beliau harus memiliki kecerdasan. Jika tidak, maka ajaran-ajaran yang diberikan beliau kepada manusia tidaklah diterima dengan baik. Hingga saat ini pun ajaran-ajaran beliau masih berguna bagi umatnya, dikarenakan juga faktor usaha-usaha kecerdasan yang dimiliki beliau dan juga dalam penyampaiannya beliau kepada para umatnya yang dapat dimanfaatkan hingga saat ini. Dapat disimpulkan dari setiap sifat wajib yang dimiliki Rasul kita harus mengimaninya, karena dengan itu kita bisa mengambil contoh sebagai umatnya, dan Rasul itu adalah suri tauladan, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasul, entah itu perkataan maupun perbuatan, itu adalah hal yang baik untuk kita. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Rasul itu sudah jelas kebenarannya, dan Al-Quran juga termasuk pedoman untuk umat-umat manusia sekarang. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.